Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang bapa merayakan HUT-nya yang ke-80. Ia bercerita bahwa pada masa mudanya, ia sangat menyukai minuman keras. Hal ini terbukti dengan aneka botol minuman yang masih dipajang di rumahnya dengan presentase alkohol terendah sampai tertinggi. Mabuk adalah kata yang akrab dengannya. Tentu ini menyusahkan seluruh keluarga karena selalu ribut dengan istri dan anak-anak. Tuhan memberinya istri yang setia dan anak-anak yang baik. Mereka selalu berdoa supaya ia bisa bertobat. Pada saat memasuki usia 50 tahun, ia divonis dokter mengalami kerusakan ginjal dan jantung. Ini adalah berita yang tidak enak baginya dan seluruh keluarganya. Sejak saat itu ia berjanji kepada Tuhan untuk berhenti mengkonsumsi minuman keras. Dia merasa Tuhan menegurnya di usia yang ke-50, dan Tuhan juga melindunginya selama 30 tahun hingga usia ke-80. Dia juga merasa bahwa pengalamannya ini adalah sebuah pertobatan yang menyembuhkan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang memiliki pengalaman pertobatan yang berbeda-beda, dan tujuan akhir dari pertobatannya adalah menyembuhkan atau
memulihkan relasi yang bersahabat dan mendalam dengan Tuhan dan dengan sesama. Apakah Anda pernah bersyukur kepada Tuhan atas pengalaman pertobatan pribadi yang menyembuhkan Anda? Apakah pengalaman pertobatan pribadi membuat Anda semakin akrab dengan Tuhan melalui doa, devosi, dan terutama Ekaristi? Penginjil Yohanes hari ini mengisahkan sebuah pengalaman pertobatan yang menyembuhkan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Ia mampir di kolam Betesda dan melihat banyak orang sakit yang terbaring di sana. Ada seorang yang sudah sakit selama 38 tahun dan merindukan kesembuhan dengan masuk ke dalam kolam ketika ada goncangan di dalam air. Sayang sekali ia selalu terlambat. Yesus bertanya kepadanya apakah ia mau sembuh. Orang itu mengatakan kepada Yesus bahwa selama itu tidak ada orang yang membantunya untuk turun ke kolam. Dan Yesus menunjukkan kuasanya sambil berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Orang itu sembuh total. Di balik kisah Yesus berbela rasa dengan orang yang sakit selama 38 tahun ini sehingga menjadi sembuh, muncul lawan-lawan Yesus yakni orang Yahudi yang lebih mementingkan aturan Sabat. Orang yang baru sembuh itu memikul tilamnya pada hari Sabat, dan bagi orang Yahudi itu adalah pekerjaan terlarang. Ia ditanya siapa yang menyuruhnya memikul tilam, dan dengan jujur ia mengatakan, "Orang yang menyembuhkanku." Dia belum tahu bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dan menyuruhnya memikul tilamnya. Memang Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dialah penguasanya. Ketika berjumpa dengan Yesus di dalam bait Allah, ia diingatkan, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Perbuatan baik atau sikap bela rasa Yesus ini ditanggapi orang Yahudi dengan ancaman pembunuhan karena melanggar aturan Sabat. Saudara-saudari yang terkasih, kisah Injil ini menarik. Orang yang sakit selama 38 tahun, atau katakanlah dihitung 40 tahun, sebenarnya mengalami proses pemurnian hidup yang terus-menerus. Sama seperti orang-orang Israel yang berjalan di padang gurun selama 40 tahun, mereka mengalami jatuh dan bangun dalam berhubungan dengan Tuhan. Orang ini juga mengalami pergumulan selama 38 tahun, dan Yesus menunjukkan bela rasanya dengan menganugerahkannya kesembuhan total. Hebatnya, orang sakit ini adalah dia yang tabah dan memiliki harapan bahwa suatu saat Tuhan akan menyembuhkannya. Tuhan memperhatikan dan menghidupkannya. Yesus berbela rasa dengan manusia dan penderitaan manusiawinya. Ia menunjukkan perutusan istimewanya, yakni ia datang untuk memanggil orang-orang berdosa untuk bertobat. Ia tidak peduli apakah hari Sabat atau bukan, yang terpenting adalah manusia membutuhkannya. Dialah yang berinisiatif mendekati orang sakit karena tidak ada manusia yang mau menjadi sesama bagi orang sakit ini selama 38 tahun. Yesuslah yang mendekatinya dan bertanya, "Maukah engkau sembuh? Engkau telah sembuh dan jangan berbuat dosa lagi." Pertobatan itu menyembuhkan. Laksana air yang mengalir dan menghidupi semua makhluk di sekitarnya. Yeskiel dalam bacaan pertama mengisahkan pengalaman rohaninya di dalam bait suci. Ia melihat air mengalir dari dalam bait suci, perlahan menjadi besar menyerupai sungai,
dan bermuara di laut asin. Air itu menghidupkan pohon-pohon, buah-buahan, daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat, sebab disirami oleh air dari bait suci. Di masa Prapaskah, kita mempersiapkan diri kita untuk merayakan kebangkitan Tuhan. Secara liturgis, kita juga mempersiapkan diri untuk mengenang dan mengulangi janji baptis pada malam Paskah dan saudara-saudara katekumen yang dibaptis pada malam Paskah sebagai baptisan baru. Air menjadi simbol Roh Kudus yang menguduskan setiap baptisan baru dan orang-orang yang sudah dibaptis. Roh Kudus menghidupkan semua orang yang percaya kepadanya. Sabda Tuhan hari ini meneguhkan iman kita. Semua orang, Anda dan saya, memiliki pergumulan tersendiri. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Dia yang berbela rasa dengan semua penderitaan dan sakit penyakit yang kita alami. Mari kita bertobat, karena pertobatan itu menyembuhkan. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber air kehidupan, kehausan kami akan kedamaian telah dipenuhi oleh Yesus Tuhan kami. Kami mohon, semoga Ia berkenan menyembuhkan kami dari segala penyakit dan dosa, sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.